Sore, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Maura Mardamayang Sari, Koas Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah Denpasar. Hari ini saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai kegawat daruratan jalan napas. Baik, jadi apa itu kegawat daruratan jalan napas? Kegawat daruratan jalan napas merupakan suatu masalah pada jalan napas yang mengancam nyawa dengan segera, sehingga kemampuan penanganan jalan napas itu penting untuk menyelamatkan nyawa. Adapun manajemen jalan napas tersebut mencakup membuka jalan napas, membersihkan sekresi jalan napas, memaksimalkan ventilasi dan oksigenasi, serta stabilisasi servikal jika perlu. Di sini target saturasi oksigen pada penanganan jalan napas adalah di atas 94% dengan suplementasi oksigen. Pada pasien yang tidak dapat mempertahankan jalan napas, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mempertahankan jalan napas pada pasien. Jadi, yang pertama itu ada triple airway maneuver. Ini merupakan cara paling dasar untuk membuka jalan napas, di mana triple airway maneuver ini terdiri dari head tilt, chin lift, jaw thrust, dan membuka mulut. Jadi pada gambar di sini, biasanya yang paling sering dilakukan, pertama itu kita head tilt terlebih dahulu, jadi kita ekstensikan kepala pasien, kemudian kita chin lift dengan mengangkat dagu pasien, dan juga melakukan jaw thrust, di mana biasanya jaw thrust itu dengan mengangkat mandibula dibarengi dengan membuka mulut pasien. Di sini untuk pasien yang dicurigai memiliki cedera servikal, maka manipulasi tulang belakang itu harus dihindari, sehingga biasanya pada pasien yang cedera tulang belakang, head to chin lift itu tidak dilakukan, dan lebih dipilih dengan jaw thrust. Untuk manuver ini, triple airway ini biasanya dapat dibarengi dengan suction, di mana suction ini berguna untuk membersihkan cairan seperti sekret dan darah di jalan napas. Untuk tanda jalan napas yang terbuka dengan baik sendiri adalah tidak adanya suara napas tambahan seperti stridor, wheezing, atau gargling, dan adanya pengembangan dada yang optimal saat bernapas. Untuk alat bantu jalan napas dasar yang dapat digunakan untuk memfasilitasi ventilasi yang baik untuk pasien adalah yang pertama oropharyngeal airway atau yang sering kita kenal dengan Goodell airway, dan juga nasopharyngeal airway atau NPA. Di sini dipilih, misalnya kita akan memilih penggunaan OPA atau oropharyngeal airway ini bila pasien itu mengalami penurunan kesadaran yang cukup dalam, sehingga pasien tidak dapat mempertahankan jalan napasnya, di mana misalnya lidah pasien terdorong ke belakang, jatuh ke belakang. Pada pasien yang cukup sadar dan memiliki refleks muntah, sebaiknya jangan menggunakan OPA atau oropharyngeal ini, karena dia dapat memicu refleks muntah pada pasien yang sadar. Namun, untuk pasien yang sadar dan refleks muntahnya masih ada, sebaiknya digunakan nasopharyngeal airway atau NPA. Untuk kontraindikasi dari penggunaan NPA sendiri adalah fraktur basis krani dan gangguan koagulasi. Apabila pernapasan pasien tidak adekuat, maka dapat diberikan bantuan setelah bantuan jalan napas dasar tadi dan pernapasan pasien masih tidak adekuat, maka dapat dibantu dengan memberikan bantuan ventilasi tekanan positif menggunakan sungkup, di mana sungkup ini harus melekat dengan baik ke wajah dan sesuai dengan ukuran pasien. Kemudian juga yang ketiga, bila ventilasi tekanan positif sungkup itu masih kurang, maka dapat dipertimbangkan penggunaan bantuan alat ekstraglotik seperti sungkup laring atau combitube, dan yang terakhir adalah penggunaan rapid sequence intubation atau RSI. Baik, jadi yang pertama itu yang dapat kita lakukan adalah membantu ventilasi positif menggunakan sungkup muka. Di sini, sungkup itu harus melekat dengan baik ke wajah dan sesuai dengan ukuran pasien. Bila perlu misalnya pada pasien obesitas, pasien dapat diposisikan dalam posisi sniffing position, di mana kepala pasien itu diberikan bantal di bawah kepala pasien, kemudian kepala pasien diekstensikan dan dibuka mulutnya.
sehingga membentuk suatu posisi di mana seperti membau. Kemudian sungkup ini harus diberikan, maksud saya harus memberikan volume udara yang cukup dengan bantuan 1 atau 2 orang penolong. Untuk teknik pemegangan sungkup ini adalah dengan menggunakan teknik easy clamp, di mana di sini seperti pada gambar, ibu jari dan telunjuk itu membentuk suatu huruf C yang berguna untuk menahan badan sungkup ke mulut dan hidung pasien. Kemudian jari tengah dan jari manis itu menahan pada daerah mandibula pasien. Dan kemudian jari kelingking kita mengangkat angulus mandibula pasien. Teknik ini sangat bermanfaat dalam memastikan bahwa tidak ada kebocoran dari udara yang diberikan melalui sungkup dan juga memastikan kepatenan jalan napas pasien dengan mengangkat mandibula tersebut. Kemudian tadi bila sungkup mukanya kurang adekuat, maka dapat dilakukan pemberian ventilasi menggunakan alat bantu ekstraglotik seperti di sini laryngeal mask airway yang ada di gambar. Jadi alat ekstraglotik ini sebenarnya ada 2, alat supraglotik dan retroglotik. Untuk yang supraglotik contohnya adalah sungkup laring atau laryngeal mask airway ini, sedangkan contoh yang retroglotik adalah combitude. Sama seperti penggunaan sungkup, untuk penggunaan alat ekstraglotik ini harus disesuaikan dengan ukuran pasien. Dan sebaiknya dalam pemasangan laryngeal mask airway ini dipastikan balon pada bagian sungkupnya itu sudah dikempeskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mulut pasien. Lalu bila sungkup muka dan LMA ini kurang memadai dalam mempertahankan ventilasi dan pernapasan pasien, maka dapat dilakukan teknik intubasi dengan teknik RSI atau Rapid Sequence Intubation. Jadi teknik ini banyak dipilih karena pada kondisi gawat darurat itu status puasa pasien itu sering kurang atau tidak diketahui. Beda pada pasien yang sudah direncanakan operasi elektif di mana pasien itu sudah diberitahu untuk puasa makan dan puasa cairan jernih seperti itu. Secara singkat, jadi Rapid Sequence Intubation atau RSI ini merupakan suatu teknik intubasi dengan memberikan agen induksi dan pelumpuh otot secara bersamaan dengan tujuan meminimalkan risiko aspirasi isi lambung. Untuk teknik RSI ini menginduksi keadaan tidak sadar dengan paralisis otot sempurna untuk memfasilitasi intubasi tanpa dilakukan ventilasi sebelumnya. Karena bila sebelumnya pasien itu sudah diberikan ventilasi tekanan positif, itu dapat menyebabkan masuknya udara ke lambung sehingga resiko aspirasi cairan lambung atau regurgitasi itu meningkat. Dalam pemasangan RS ini, ventilasi tekanan positif boleh diberikan ketika endotracheal tube sudah dipastikan berada di trakea dengan cuff yang sudah dikembangkan, sehingga meminimalisir terjadinya aspirasi. Jadi pada tahapan persiapan RSI, jadi pertama itu pasien sudah harus dinilai potensi sulit intubasi. Lalu kemudian juga seluruh peralatan termasuk dengan obat dan dosis obat, ukuran pipa endotrakeal, tipe laryngoskop, dan ukuran blade sudah disiapkan. Obat juga sudah dimasukkan ke dalam spike dan sudah diberikan label. Untuk peralatan untuk monitoring juga harus disiapkan, kemudian jalur intravena juga sudah harus tersedia dan sudah terpasang dan berjalan dengan baik. Kemudian yang saja kita lakukan adalah preoksigenasi. Preoksigenasi ini dilakukan selama 3 menit menggunakan oksigen 100%. Dengan memberikan volume tidak normal, dapat memberikan oksigen yang adekuat selama 8 menit sebelum terjadi desaturasi di bawah 90%. Jadi pada penggunaan preoksigenasi ini akan memberikan waktu yang lebih lama sebelum terjadi desaturasi pada pasien. Hal ini akan sangat signifikan terutama pada pasien anak, pasien obesitas, ibu hamil, dan pasien dengan komorbid yang signifikan. Bila waktu memungkinkan, itu dapat juga dilakukan dengan premedikasi sebelum dilakukan RSI. Untuk premedikasi pada teknik RSI ini dapat dilakukan dengan pemberian obat 3 menit sebelum pemberian agen induksi, di mana tujuan utama dilakukannya premedikasi ini pada pasien yang akan menjadi RSI
ialah pencegahan untuk kasus penyakit reaktif jalan napas. Kemudian juga penyakit reaktif jalan napas ini seperti terjadinya spasme laring dan sebagainya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular dan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, untuk penyakit yang reaktif jalan napas tadi itu dapat diberikan lidocaine 1,5 mg per kilogram berat badan secara intravena dan bisa juga dengan albuterol 2,5 mg melalui nebulisasi. Pada pasien yang penyakit kardiovaskuler, fentanyl itu direkomendasikan hingga dosis 3 mikrogram per kilogram berat badan secara intravena dengan menyesuaikan kondisi klinis saat intubasi. Sementara untuk mencegah peningkatan tekanan intrakranial ini direkomendasikan pemberian kombinasi dari kedua tadi yaitu lidocaine 1,5 mg per kilogram berat badan secara intravena dan fentanyl 3 mikrogram per kilogram berat badan secara intravena. Kemudian pada tahap induksi dan paralisis, di sini diberikan agen hipnotik yang poten. Karena agen hipnotik yang poten ini akan dengan cepat membuat pasien tidak sadarkan diri. Secara simultan juga diberikan agen muscle relaksan seperti succinylcholine 1,5 ml per kilogram berat badan secara intravena dan kemudian ditunggu selama 45 detik. Alternatif muscle relaksan lainnya itu menggunakan rocuronium 1 mg per kilogram berat badan intravena yang kemudian ditunggu hingga 60 detik. Selanjutnya, setelah menunggu 45 hingga 60 detik tersebut, maka perhatikan apakah pasien telah rileks atau apakah masa relaksansi itu sudah bekerja dengan sempurna. Di sini dapat diperiksa kesiapan pasien, jadi kita harus memeriksa terlebih dahulu kesiapan pasien sebelum dilaringoskopi dengan cara menggerakkan mandibula untuk menguji tonus otot. Nah, jika sudah rileks, maka dapat dipersilakan untuk melakukan laringoskopi untuk pemasangan atau melakukan intubasi. Intubasi ini dapat dilakukan berulang kali, namun jika percobaan pertamanya gagal dan saturasi pasiennya masih baik, itu tidak perlu dilakukan ventilasi tekanan positif pada pasien di antara percobaannya. Namun ini di antara percobaan intubasi ini harus diperhatikan dengan baik saturasi oksigen pasien. Jika saturasinya itu turun dan dia mendekati 90%, maka sebaiknya segera dilakukan ventilasi tekanan positif kembali dengan baik dan sungguh. Setelah berhasil dilakukan, RSI ini setelah berhasil dilakukan dan ETT sudah terpasang dengan baik, maka dapat dilakukan pemberian sedasi dan analgetik jika perlu, kemudian bisa juga disambungkan pasien kepada ventilator mekanik dan diberikan analgetik dan sedatif yang adekuat. Baik, jadi dalam melaksanakan RSI atau Rapid Sequence Intubation ini, ada pro dan kontra indikasi pada pemasangannya. Jadi ada beberapa decision yang harus kita buat sebelum melakukan pemasangan RSI ini. Jadi untuk pro dari RSI ini, yang pertama kita perhatikan bila proteksi jalan napas pasien buruk. Misalnya pasien sulit menelan atau mudah muntah atau batuk-batuk dan tonus pada daerah otot pernapasannya kurang baik. Selain itu juga bila terlihat ada hipoksia. Lalu juga dilihat bila pasien itu mengalami hipoventilasi seperti ventilasi yang tidak adekuat, misalnya dada pasien tidak mengembang dengan baik, atau kita lihat pasien seperti sianosis, laju napas pasien meningkat, dan kemudian juga hal-hal lainnya yang menunjukkan ada hipoventilasi, maka sebaiknya dilakukan RSI. Selain itu juga dilakukan RSI bila proses transfer atau perujukan itu lama. Selain itu juga bila ada kemungkinan pada pasien itu cedera servikal, seperti cedera servikal ini akan mengakibatkan terjadi suatu paralisis diafragma sehingga akan mempersulit proses ventilasi pada pasien, sehingga memerlukan bantuan manajemen airway yang pasti dengan RSI. Kemudian untuk kontraindikasi dari RSI sendiri, itu bila pada
bila RSI ini hendak dilakukan pada pasien pediatri yang berusia terutama kurang dari 5 tahun, kemudian juga bila lingkungan sekitar pasien itu tidak aman, dan juga jalan napas pasien itu sulit secara patologis, misalnya ada deformitas kongenital atau ada fraktur laring. Terus juga bila lokasi pasien sudah dekat dengan ruang OK atau teater untuk pembedahan atau ICU misalnya, itu maka dapat ditunggu sampai bisa pergi ke sana atau dilakukan transfer. Kemudian juga yang terakhir adalah bila tim itu memiliki kerjasama yang buruk atau kurangnya pengalaman oleh ahli yang akan melakukan RSI tersebut. Selain itu juga ada beberapa pertimbangan karena RS ini dilakukan pada setting emergency, sebaiknya harus diperhatikan lebih baik pada setting tertentu, yaitu seperti di ambulans, di mana di ambulans itu akan sulit karena itu merupakan suatu kendaraan yang bergerak. Pertama harus dipastikan dulu bahwa akses terhadap pasien itu sebesar 360 derajat. Jadi memudahkan pergerakan intubator dan menjangkau pasien. Kemudian juga harus memperhatikan garis pandang terbaik atau best eye line untuk intubator. Di sini biasanya best eye line intubator adalah dalam posisi prone atau tengkurap seperti itu, di mana dengan posisi ini pandangan mata intubator itu mudah dalam melihat memvisualisasi pada laringoskopi, namun ada beberapa kerugiannya seperti karena posisi ini akan sulit dilakukan pada kendaraan yang sedang bergerak, atau juga intubator harus menyangga sikunya menggunakan padding atau bantal dan lainnya. Selain itu juga harus hindari melakukan intubasi di permukaan tanah yang tidak rata, misalnya sebaiknya gunakan spine board atau papan yang dapat menyangga dan juga ditinggikan sedikit dibandingkan pada permukaan yang datar, didatar bersama dengan intubatornya. Kemudian perhatikan juga bila akan dilakukan RSI itu di pesawat terbang, terutama yang paling terutama seperti di ambulans, harus pastikan ada akses 360 derajat terhadap pasien. Kemudian juga berbeda dengan pesawat yang memang dikhususkan untuk emergency medical service, pada pesawat komersil sebaiknya intubasi itu hanya dilakukan sebelum pesawat lepas landas atau sebaiknya tunggu hingga pesawatnya mendarat. Sementara sambil menunggu sampai mendarat, sebaiknya dapat dilakukan preoksigenasi. Seperti itu. Dan juga harus perhatikan ruang jangkauan intubator dengan pasien. Harus memastikan karena pada pesawat komersial biasanya sangat padat dan sulit untuk melakukan hal RSI ini. Kemudian juga perhatikan RSI di setting bangsal atau di ruang rawat. Di sini harus pertimbangkan apakah cukup waktu dan jaraknya untuk transfer pasien ke ICU. Kemudian juga harus mengontrol akses ke pasien. Perhatikan seperti di ambulans juga harus memperhatikan akses 360 derajat kepada pasien. Selain itu juga harus dapat mengontrol keramaian lingkungan, misalnya ada keluarga dan lainnya yang akan mempersulit proses akses ke pasien. Selain itu juga harus memposisikan bed pasien bila sulit dalam melakukan jangkauan ke pasien, maka dapat dipindahkan bednya, pindahkan alat-alatnya agar tempatnya itu cukup untuk ruangnya itu cukup untuk dijadikan lingkungan dalam pelaksanaan RSI ini. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan juga adalah kebutuhan pasien-pasien lain di sekitar pasien yang akan diintubasi tersebut, karena mungkin akan membuat keramaian atau ketidak aksesibelnya pasien pada saat RSI.
Baik, jadi sekian presentasi saya mengenai manajemen kegawat daruratan jalan napas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam.